Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di-share, komen, dan di-subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, I already post Sagittarius love reading. Right now I'm going to make Capricorn love reading, but I'm going to ground in energy first. Saya sudah posting bacaan percintaan Sagittarius. Sekarang saya akan bikin bacaan percintaan untuk Capricorn, tapi saya akan grounding dulu energinya. Okay, bottom of the deck is Wheel of Fortune. Okay. First card, you got the Devil, Capricorn. You may be dealing with another Capricorn or just an energy. Maybe you or your person have Capricorn side in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. There are two scenarios about this card. Okay, first scenario is someone have some kind of addiction or obsession to others or to certain things, like maybe having sex, having a lot of sex,
eating too much, addicted with drugs, alcohol, gambling, something like that. Or they addicted or obsessed with somebody, either obsessed with their own partner or obsessed with other person. Okay, that's the first scenario. Second scenario is you may dealing with somebody who using black magic. Of course, it's a devil, right? The real devil, Satan, demon, demonic. So literally, I assume everything demonic here could be affiliates with black magic, because yeah, black magic is totally connected with the devil, right? Oke, di sini kata pertama ada the devil. Kamu bisa berhubungan dengan sesama Capricorn atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi Capricorn di birth chartnya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, di sini kartu ini ada dua skenario. Skenario pertama adalah kamu itu entah kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu ya, punya adiksi, punya ketergantungan atau punya obsesi terhadap seseorang atau terhadap suatu hal atau suatu kebiasaan, seperti mungkin ketagihan terhadap obat-obatan, ketagihan berjudi, ketagihan terlalu banyak berhubungan seks, ketagihan makan yang banyak, pokoknya intinya kayak gitulah. Atau kamu atau orang sedang dekat sama kamu pun terobsesi terhadap orang lain atau terhadap pasangan kamu sendiri. Nah, tapi apapun itu, jelas itu bukan sifat yang baik ya. Itu toxic. Well, whatever it is, it's not a good it's not a good way, it's not good behavior, it's a toxic behavior, okay? Yang kedua, skenario kedua adalah ini kan jelas ya, the devil itu kan setan ya. Segala sesuatu yang berhubungan sama setan itu kan biasanya ya ada urusan sama ilmu hitam kan, karena ilmu hitam dan setan itu sangat terafiliasi satu dengan lainnya gitu loh. Jadi saya ngelihat ada orang yang menggunakan ilmu hitam, entah kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu. Saya sarankan hati-hati. Kalau kamu tahu siapa orangnya, hati-hati, jaga jarak dengan orang itu. Tapi kalau kamu nggak tahu siapa orangnya, ya kamu berhati-hatilah dengan orang-orang di sekitar kamu. Biasanya orang terdekat kita lah yang justru biasanya menyerang kita. If you know who this person is, who using black magic, I suggest you to make a distance from that person. Or if you don't know who this person is who using black magic, I suggest you to be careful with people around you. I mean, like the closest person mostly is the one who used to attack us because they know us very well. They know us in detail. Kenapa saya bilang orang terdekat itu yang kemungkinan besar bisa menyerang kita, karena mereka tahu kita secara detail. Mereka tahu kita sangat baik gitu loh. Jadi mereka tahu nih celah-celahnya kita, lemah-lemahnya kita itu di mana gitu. Second card is Six of Pentacles. Okay. Maybe this, if it's talking about black magic, maybe this person who using black magic feel like there is no any reciprocity between you guys. Yeah, this could be your spouse. Your spouse could do that to you. Your spouse could use a spell on you, put a spell on you, okay? Because they think there is no any reciprocity in here between you guys, so they have some kind of like a heartache or something. That's why they're using black magic to control you, to control their spouse, okay? Di sini kartu kedua ada Six of Pentacles. Jadi gini, saya rasa kenapa orang ini mau menggunakan ilmu hitam. Saya sensinya ini orang terdekat kamu ya. Kemungkinan pasangan kamu, Capricorn. Kenapa dia mempergunakan ilmu hitam di sini? Karena dia itu merasa di dalam hubungan kalian tidak ada timbal balik yang adil. Makanya dia sakit hati, makanya dia
pakai ilmu hitam. Dia ngedeketin kamu. Untuk apa? Untuk mengontrol kamu. Mengontrol pikiran kamu. Dan menurut saya itu hubungan kayak gini nggak sehat ya. For me, this relationship is not healthy. It's toxic. Okay? Okay, third card is the world. Okay. Capricorn, finally everything happens here. It will be shut down. It will be complete because the world is talking about completion. There will be ending about the old cycle, and there will be new beginning. There will be new cycle coming in. New cycle means new obstacle, so you have to prepare yourself to face it. So, like I said in here, the world is talking about ending of a cycle, right? So I'm sensing there will be some kind like breakup or some kind like divorce in here between you and your spouse. Okay. Jadi kartu ketiga ada the world. Akan ada sesuatu yang berakhir di sini. Yang jelas the world itu bicara tentang selesainya siklus lama yang sedang berjalan dan akan datang siklus baru. Bicara siklus baru berarti permulaan baru, dan artinya itu juga ada tantangan baru. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi tantangan baru tersebut. Cuman saya ini kan saya tadi bilang ada yang akan berakhir. Ini yang akan berakhir di sini kemungkinan adalah hubungan kalian atau pernikahan kalian dengan pasangan kamu. Akan ada yang putus atau akan ada yang cerai. Kalau kalian sudah menikah ya kalian akan cerai. Kalau kalian masih pacaran ya kalian akan putus. Karena kenapa? Ya hubungannya nggak sehat, hubungannya toxic. Why this broke up and why this divorce may happen? Because the situation here is not healthy, it's toxic enough. So it cannot be fixed. It's just too fragile to be fixed. Ya hubungannya sudah terlalu toxic sehingga tidak bisa diperbaiki. Mau diperbaiki juga sudah terlanjur ringkih ya, udah hancur gitu loh. Ringkih, bergerak dikit ya hancur gitu. Gimana sih kayak bagaikan gelas retak sana retak sini gitu ya. Dan disentuh dikit, nah itu gelasnya langsung hancur brek gitu loh. Ya kayak gitu hubungannya. Jadi memang nggak bisa diperbaiki. Kalau cara ya memang harus berakhir gitu loh. Like a fragile glass, which is it has crack here, there, something like that. And when you using that glass in a harsh way, not in proper way, that glass could be totally break down. All the cracks, pieces from that glass, it could be totally break down into a pieces. Okay, so because this relationship is too toxic and it is too fragile to be fixed, so it cannot be fixed. The thing is should be happen is that glass need to be dumped into a trash because it cannot be fixed. So does your relationship or your marriage, Capricorn? It's just too toxic. It cannot be fixed. So the solution is try to end it by doing breakup or divorce. Ya, gelas yang udah retak dipakai kan juga udah kagak beres ya, bisa menyakiti kalian gitu loh. Diperbaiki juga nggak bisa. Jadi asal cara ya buang ke tong sampah toh. Begitu juga dengan hubungan kalian. Di sini sudah terlalu toksik, nggak bisa diperbaiki. Jadi satu cara yang bisa dilakukan adalah hubungannya memang harus diakhiri. Okay. Fourth card is Queen of Cups. You may be dealing with water sign people, could be Scorpio, Pisces, or Cancer, or this energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign that I mentioned in you guys' birth chart as your sun, moon, rising, and Venus. Okay, Queen of Cups. Actually, this Queen of Cups, it's quite tricky, yeah. I mean, like, in one side, she is very
nice, but in the other side, she could be evil, she could be so tricky. It depends on her moods. Her true color, it depends on her moods. She don't have any original true color in here. So if you want to know what kind of person is this, you cannot really sure what kind of person she is. I mean, like, yeah, she act based on her moods. If her moods is in a bad mode, means they could be bad, they could be evil. But if her moods it's turn out to be good, then she could turn out to be a nice person. Mm. And but Queen of Cups also very intuitively. So I think you need to use your intuition, Capricorn, to facing this problem. You will find out the solution of your problem, but using your intuition. Sini kartu keempat ada Queen of Cups, kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen air seperti Scorpio, Cancer ataupun Pisces, atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya salah satu dari ketiga zodiac sign yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Queen of Cups itu tipikal orang yang sebenarnya baik, tapi dia juga punya sisi lain nih. Kalau bisa dibilang dia itu muka dua. Satu pihak dia baik, tapi di lain pihak dia adalah orang yang sebenarnya jahat ya dan tricky. Tuh. Kenapa saya bilang jahat dan tricky? Karena Queen of Cups itu tipikal orang yang selalu bertindak berdasarkan moodnya mereka. Kalau moodnya jelek, mereka akan menjadi orang yang sangat menyebalkan, sangat jahat. Tapi kalau orang ini moodnya lagi bagus, dia akan menjadi orang yang sangat baik. Nah, kan nggak bisa ya kita itu bersikap sesuai dengan mood kita ya, nggak bisa lah. Jadi makanya saya bilang si Queen of Cups ini bukan orang yang asli, bukan orang yang original. Kenapa? Ya gimana mau bisa dibilang original, gimana mau bisa dibilang baik dan tulus, lawong sikapnya dia berdasarkan moodnya dia kok gitu kan, nggak bener kayak begitu. Kayak kalau mau jadi orang kan ya baik-baik jahat-jahat kan begitu, nggak bisa kita bersikap sesuai dengan mood kita, nggak bisa. Cuman ya balik lagi, water sign people itu orangnya tipikalnya mood-moodan, moody. Jadi ya sikap mereka ya itu tergantung moodnya mereka, kan nggak beres ya kayak gitu ya. Oke, cuma di sini juga si Queen of Cups ini adalah orang yang sangat intuitif. Jadi kamu diminta untuk menggunakan intuisi kamu untuk tahu nanti dengan cara menggunakan intuisi kamu, kamu pasti akan ketemu kok solusi dari masalah ini. Kamu harus gimana? Ya, itu gitulah. Fifth card, the Chariot. Finally, Capricorn, you could get out from this toxic situation, from this toxic relationship. You get out because to you want to be victory, and you seems like you're coming to somebody's life. Probably you're coming to to your Mr. or Mrs. Right life. Oke. Okay? Di sini kartu kelima ada The Chariot. Kamu bisa berhubungan sama Cancer atau hanya energi aja, mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi Cancer di zodiak di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. You may dealing with Cancer or just an energy. Maybe you or your person have Cancer side in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, The Chariot ini adalah pada akhirnya kamu bisa keluar dari masalah ini. Kamu bisa pergi meninggalkan masalah ini. Dan kamu pergi dengan membawa kemenangan, menuju ke kemenangan. Mungkin kamu pergi keluar dari masalah ini dan kamu mendatangi hidup seseorang yang kamu anggap orang ini adalah orang yang tepat untuk menjadi Mr. atau Mrs. Right-nya kamu. Atau bisa dibilang orang ini adalah orang yang tepat untuk jadi jodoh kamu. Kayaknya kamu bakal balik sama dia. Okay. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. What is it? Capricorn. When you feel like before
the wheel of fortune is not on your side, because wheel of fortune take you down and hit the rock bottom. No need to be worried. Everything will turn out to be good if you could get out from the problem. But if you cannot get out from the problem, the wheel of fortune won't spinning up again and bring you to the top again. No, it will spinning down again and again and again. Okay, if you want this wheel of fortune spinning up to the top, bring you to the top, then you need to get out from this problem first. Okay, sini kartu bottom of the deck ada wheel of fortune. Kalau kamu merasa roda keberuntungan tidak berpihak sama kamu, sebenarnya enggak gitu juga. Roda keberuntungan sebenarnya bisa berpihak sama kamu dan membawa kamu ke atas lagi. Tapi dengan catatan, kamu harus keluar dulu dari situasi toksik ini. Kalau kamu masih kekeh berada di dalam situasi toksik ini, kalau kamu masih kekeh mempertahankan situasi toksik ini, wheel of fortune-nya nggak akan bergerak sama sekali. Kamu akan tetap berada di bawah. Mungkin dulu kamu merasa, sebelumnya kamu merasa wheel of fortune membawa kamu ke bawah dan terjerabak, tersungkur, terpuruk. Tapi sebenarnya ini bisa berubah, asalkan dari kamunya bisa keluar dari masalah yang toksik ini. Kalau kamunya tidak berusaha untuk keluar dari masalah toksik ini, wheel of fortune-nya juga bakal stagnan, nggak bakal bergerak mana-mana. If you cannot get out from this toxic situation, toxic marriage, toxic relationship, then this wheel of fortune cannot be moved. It will stuck to the same position like now, like what you're having now. Kamu pilih mana? Kalian ingin pilih wheel of fortune-nya, roda keberuntungannya berpihak pada kalian dan membawa kalian ke atas lagi, membawa kalian berjaya lagi, atau wheel of fortune-nya tetap diam di tempat alias terpuruk? Itu semua tergantung dari kalian ya. Apakah kalian sanggup dan mampu untuk keluar dari masalah ini? Kalau memang kalian nggak sanggup, ya sudah, tidak akan ada perubahan apapun dalam hidup kalian. It depends on you, Capricorn. If you want to change your life into a better, then you try to get out from this problem. But if you still insist to be in this toxic situation, then the fortune is not going to take a side of you. The fortune is still stagnant and still in the same position like now, which is like your wheel of fortune is not spin to the top, but still spin downwards. Okay. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding energy. I'm going to clarify this card. I'm going to ground energy first. Some of the deck is honeymoon. Okay. Okay, first card. Release your ex. The time has come to clear your energy. This is a clarification card of the devil. Like I said earlier, you need to release your current partner. Okay? Why? Because they are too toxic for you. Your relationship with them is just too toxic. It ain't be right if you still insist to be in this relationship. Okay, so you need to release them. You need to let them go. Sini kartu pertama dari release your ex. Ini adalah dikasih kartu the devil. Oke. Gini. Di sini kamu diminta untuk melepaskan pasangan kamu yang sekarang. Kenapa? Karena situasinya udah sangat toksik. Hubungannya udah sangat toksik. Gitu loh. Ini udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi satu cara yang memang harus dilepas, alias harus pisah, alias harus cerai, harus putus. Nggak bisa dipertahankan lagi. Dipertahankan, kalau kalian mencoba untuk mempertahankannya, ini akan menjadi sesuatu yang nggak benar gitu loh. Karena udah toksik di awal gitu loh. Susah untuk diperbaiki lagi. Second card is passion. Allow your heart and soul to sing with joy. This is a clarification card of Six of Pentacles. Okay, I think
the main problem of your relationship, Capricorn, there is no any reciprocity in here between you and your person, and there is no passion here. It's a lack of passion. Di sini kartu kedua ada passion, ini juga kartu dikasih dengan kartu Six of Pentacles. Oke, saya rasa masalah utama dalam hubungan kalian atau dalam pernikahan kalian Capricorn itu tidak adanya timbal balik yang imbang. Otomatis ya hubungannya timpang ya kalau timbal baliknya nggak imbang. Antara memberi dan menerima nggak imbang, itu otomatis hubungannya timpang. Plus di antara kalian ini udah nggak ada yang namanya gairah lagi gitu. Jadi ya susah ya, hubungan udah nggak ada gairah, terus juga ngerasa berat sebelah nih hubungannya, nggak ada keseimbangan antara memberi dan menerima, ya sudah toksik kan, susah mau diperbaiki, ya harus butuh dua-duanya sama-sama memperbaiki hubungan ini, harus dua-duanya berubah, nggak bisa cuma salah satu orang aja yang berubah gitu loh, harus dua-duanya berubah. Dan yang namanya berubah itu harus dari dalam hati kita, niat kita, nggak bisa kita nyuruh orang berubah. Orang itu nggak akan berubah kalau bukan dari dalam dirinya pengen berubah. I mean like, if talking about changing your behavior, you guys need to cooperate very well to changing your toxic behavior one to another. You guys need to do some kind of good cooperate between one to another, because this toxic situation cannot be changed only by one person. It needs from two sides. It needs from your side, it also needs from their side to change you guys toxic behavior. And talking about changing toxic behavior, people cannot be changed if they're not willing to change. So everybody could be changed from, it came from their own heart. Okay, jadi ya benar, kamu nggak bisa berubah kalau memang bukan datang dari diri kamu. Keinginan untuk berubah tuh nggak bisa berubah kapanpun. Dan selain tidak adanya keseimbangan dalam memberi dan menerima di sini, kalian tuh udah nggak ada gairah sama sekali dalam hubungannya, dalam hubungan pernikahan atau hubungan percintaan kalian. Dingin percintaan kalian, hubungan kalian tuh dingin, udah nggak ada gairah sama sekali. Ya gimana mau ada gairah, ada masalah, boro-boro ada gairah, ya kan? Ya gini loh, orang ada gairah kalau orang itu masih enjoy enjoy saat masih bersama gitu, enjoy waktu bersama gitu loh. Tapi kalau udah banyak masalah hubungannya, pernikahannya, ya gimana mau hasratnya, gimana mau main gitu loh, karena udah kesel duluan ngeliat mukanya pasangan kamu gitu kan. Begitu juga sebaliknya, pasangan kamu udah kesel duluan sama kamu. Ya kalau udah sama-sama saling kesel, ya gimana hasrat itu bisa terbangun, gairah itu bisa terbangun? Nggak bisa lah, bakalan dingin hubungannya gitu. Okay, third card is separation. Time apart from your partner is on the horizon. Okay, this is a clarification card of the world, like I said earlier, right? The world is talking about completion. There will be ending in your relationship or marriage. And yes, you guys will separate soon. This marriage, this breakup cannot be ignored, cannot be denied. It will happen soon. Sini kartu ketiga ada separation, ini adalah klarifikasi dari kartu the world. Tadi saya sudah bilang the world itu adalah berakhirnya suatu siklus. Berarti itu artinya akan berakhir juga. Ada hubungan yang berakhir. Ada yang putus atau ada yang bercerai. Kalau kalian sudah menikah ya berarti kalian bercerai. Tapi kalau belum menikah ya berarti kalian putus. Dan memang perpisahan ini tidak bisa dihindari lagi, nggak bisa dicuekin lagi. Ini pasti akan terjadi dalam waktu dekat.
Itu saya bilang tadi kan, karena hubungan sudah toksik, pernikahan sudah toksik, nggak bisa diperbaiki. Mau gimana pun, memang harus cerai, memang harus putus, kan begitu. Okay. Fourth card, getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. This is a clarification card of Queen of Cups. Oke, seharusnya hubungan ini mungkin masih bisa diperbaiki, mungkin. Tapi dengan catatan yaitu kalian berdua harus berubah. Dan kalian berdua harus saling mengenal lagi satu sama lain. Biar ikatan hubungannya makin kuat. Tapi gimana mau saling mengenal satu sama lain? Lalu dari kalian nggak ada yang mau berubah. Gitu. Sebenarnya intuisi kamu tuh udah tahu Capricorn ini semua akan terjadi. Perpisahan ini akan terjadi. Intuisi kamu tuh udah tahu. Ya, cuman ya itu kamu tinggal nunggu gongnya aja nih kapan cerainya. I mean like come on. I think this relationship could be fixed if both of you willing to fix it and willing to change your toxic behavior, and you guys need to cooperate one to another. Okay, so you guys could getting to know each other, so the bonds will be getting deeper. But in here there is no any cooperation between you guys. You guys deal with your own ego. So how can this relationship be fixed if you still with your ego, guys? Both of you still with their ego. Cannot be fixed, of course. Okay? And how can you get to know each other when you still with your ego? Cannot. Letting go your ego first. If you're willing to try. But it's not easy to letting go an ego. And actually, Capricorn, your intuition already know this thing might going to be happen soon. This ending, this divorce, this breakup, it might going to be happen soon. Your intuition already know it will happen. You just need to wait for the right time to come to make this breakup, to make this divorce happen. Fifth card, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. This is a clarification card of the Chariot. Like I said earlier, finally Capricorn, you could get out from the problem and you moving to somebody else that you thought this person is your Mr. and Mrs. Right. And yes, of course, you thought this person is your Mrs. or Mr. Right because actually this person is your, this could be the one. Okay. Sini kartu kelima ada this could be the one. Ini kalau kita kasih lihat kartu the Chariot. Oke. Chariot di sini pada akhirnya kamu bisa keluar dari masalah toksik ini. Kamu bisa pergi meninggalkan hubungan yang memang sudah toksik ini. Kamu keluar dari situ dan kamu mendatangi seseorang yang kamu anggap dia ini lebih cocok jadi jodoh kamu, dan bukan hanya kamu merasa dia lebih cocok jadi jodoh kamu. Orang yang satu ini nih, pasangan kamu yang lain, bukan pasangan kamu yang sekarang ya, yang cerai, bukan. Orang ini memang sebenarnya adalah jodoh kalian. Makanya gak heran saat kalian bercerai atau kalian putus dengan pasangan kalian sekarang, gak heran kamu mendatangi orang ini lagi. Karena kamu tahu orang ini adalah jodoh kalian yang tepat. Nah, coba pertanyaannya, orang ini masih available nggak? Takutnya orang ini sudah nggak available. The question is, when you try to come to the right person that you thought this person could be your one, the question is, are they still available? That's the question you need to answer. So you must check this person availability first ya. Ini yang kalian harus lakukan adalah sebelum kalian balik ke dalam hidup orang ini yang kalian anggap ini lagi yang tepat buat kalian, cek dulu dia masih available atau enggak, statusnya dia gimana gitu. Karena kalau dia nggak available, kalian nggak bisa memaksakan diri untuk balik, nggak fair buat dia, buat orang yang sebenarnya jodoh kalian itu. Okay, bottom of the deck is honeymoon.
enjoy the bliss of holiday time together. This is a clarification flag of Wheel of Fortune. Okay, seems like universe and God approves your relationship with the one, because I'm saying if you want to try to going back with your Mr. or Mrs. Right, Wheel of Fortune is on your side, Capricorn, and you will end it doing honeymoon, doing holiday together with your one. Okay, sini bottom of the deck ada honeymoon. Ini adalah klarifikasi negatif Wheel of Fortune. Kalau kamu berani mengambil tindakan yang tegas, kamu ceraikan, kamu putusin pasangan kamu yang toksik, dan kamu pergi nih dari pasangan kamu, dan kamu kembali ke dalam hidup orang yang memang kamu anggap sebenarnya dia yang jadi jodoh gue gitu, bukan pasangan gue sekarang. Kalau kamu bisa melakukan itu semua, produk keuntungan akan berpihak sama kamu, Capricorn. Dan kalian dengan orang yang tepat ini akan berakhir dengan kalian akan mau bulan madu bareng. Berarti kalau bulan madu bareng kan berarti akan ada pernikahan dulu ya. Biasanya kan nikah dulu baru bulan madu kan. Nah ini sebenarnya bisa kalian nikah dan bulan madu. Kalian bisa istilahnya juga liburan bareng lah gitu sama si the one ini, sama si orang yang memang kamu anggap juga kalian sebenarnya. Itu Capricorn. Oke Capricorn, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe ya saya. Sampai ketemu di video lain. Oke Capricorn, I just need to know if you want more video. Don't forget to like, comment, share, subscribe. I think I'll see you next reading. Bye.